Adapun kebiasaan kami, kata beliau, jika masuk di bulan Rajab, berpuasa di bulannya Allah, di bulan Rajab, itu belum pernah kami tinggalkan. Sehari pun belum pernah kami biarkan begitu saja. Karena berpuasa di bulan Rajab, hak Allah Subhanahu wa taala untuk membalas setiap kebaikan yang dikerjakan. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk membalas seorang hamba yang menghabiskan bulannya Allah atau bulan Rajab dengan berpuasa. Itu sebab di Yaman, di Hadramut khususnya, mereka kalau masuk bulan Rajab mereka berpuasa penuh. Kemudian menurut riwayat ini, baginda Rasul habiskan waktunya di dalam berpuasa, maka disambunglah puasa mereka dengan puasa Sya'ban. Sebulan penuh mereka berpuasa. Baru kemudian mereka berpuasa di bulan Ramadan. Lalu saya bertanya lagi kepada guru saya, Habib, 6 hari di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, berpuasa itu di depankah, di tengah atau di akhir? Beliau menjawab, jika terjadi ikhtilaf di awal, di akhir atau di belakang, kami mengambil keseluruhannya, sehingganya mereka berpuasa di bulan Syawal secara penuh. Masuk pada bulan berikutnya, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah adalah bulan yang dari 4 bulan yang disebut sebagai bulan di mana disebut sebagai bulan yang di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran, ada 4 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. Jadi 4 bulan ini 4 bulan yang diharamkan. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk membalas setiap kebaikan yang dilakukan pada bulan itu. Sehingganya mereka berpuasa pada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan mereka menutupnya pada bulan Muharram. Jadi saya bilang sama guru saya, jadi mereka biasa berpuasa 7 bulan. 7 bulan kebiasaan kami berpuasa di dalam setahun. Negeri kita ini kan cuma Ramadan saja. Tetapi kebiasaan di negeri itu, setiap keutamaan mereka habiskan, mereka ambil secara keseluruhan. Sehingganya bagi mereka 7 bulan itulah mereka berpuasa dan mereka habiskan waktunya untuk berpuasa. Ini juga berdasarkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sya'ban itu adalah bulan di mana penuh dengan kebaikan, dan aku berharap, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang dicatat oleh Allah di akhir diangkatnya amal-amal manusia, aku berharap terakhir ibadahku adalah puasa, kata baginda Rasul. Mengapa puasa ya Rasulullah? Karena puasa itu adalah amal yang selamat dari yang namanya riya. Kalau kita sholat kelihatan orang, ada gerakannya. Tapi kalau kita puasa, siapa yang tahu di antara kita kalau kita yang sedang berpuasa? Dalam sebuah riwayat juga, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika Usamah radhiyallahu an, ia berkata kepada baginda Rasul, "Qultu ya Rasulullah, lima araka tasumu min syahri min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban, seolah-olah dihabiskan seluruh Sya'ban di dalam berpuasa. Lalu apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahru yaghfulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu adalah bulan yang banyak orang lupa. Dia diapit oleh 2 bulan, yakni Rajab dan Sya'ban. Semoga kita tak masuk orang yang kemudian lupa terhadap keutamaan dari bulan Sya'ban. Hingganya baginda Rasul menyebutkan, dzaka syahr, bulan itu adalah bulan di mana manusia banyak lupa. Rajab dan Ramadan ini ada Sya'ban. Kalau di dalam banyak riwayat juga diceritakan, baginda Rasul pernah menyebutkan, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Rasul. Apa maksud baginda Rasul mengatakan Sya'ban sebagai bulannya? Bukan lain karena pada Sya'ban diturunkan sebuah ayat kepada baginda Rasul tentang kewajiban kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban, sehingganya bulan Sya'ban adalah bulan baginda Rasul,
bulan bersalawat, dan diwajibkan kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kemudian di dalam madhab Syafi'i, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan wajibnya kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul di dalam salat. La salata liman la yusalli alaih. Tak ada salat, tidak sah maksudnya salat jika kita tidak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, kalimatnya fi'il amr. Sallu, maka bersalawatlah. Perintah yang diinginkan adalah untuk ditaati dan dijalankan. Sehingga para ulama menyebutkan wajibnya bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bulan Sya'ban inilah turun ayat ini. Diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Sehingganya baginda Rasul menyebutkan Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku, bulan di mana manusia mendapatkan perintah dari Allah untuk bersalawat kepada baginda Rasul. Anehnya, beberapa di dalam Sya'ban ini beberapa nama diberikan kepada Sya'ban. Bulan Sya'ban ini diberikan nama berbagai macam nama. Nanti di malam nisfu Sya'ban, di malam pertengahan Sya'ban, pada malam tanggal 15, malam itu dikatakan Lailatul Syafa'ah. Ada sebuah riwayat menyebutkan malam pada nisfu Sya'ban itu nanti ada malam yang disebut dengan Lailatul Syafa'ah. Malam di mana Allah memberikan syafaat. Syafaat ini diturunkan kepada baginda Rasul, dan baginda Rasul lah yang berhak memberikan syafaat kepada setiap orang yang meminta syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini juga dikatakan sebagai malam Id bagi malaikat. Idul Malaikah. Maksudnya malam Idnya malaikat bagaimana? Jika manusia memiliki dua malam yang disebut sebagai malam Id, Idul Adha dan Idul Fitri dan Idul Adha, maka malaikat oleh Allah juga diberikan dua malam di mana itu adalah lebaran malaikat. Kapan itu? Yang pertama pada malam nisfu Sya'ban dikatakan sebagai Idul Malaikah. Idnya malaikat, hari rayanya malaikat. Cuman hari raya malaikat ini nggak sama dengan kita. Kalau kita persiapan baju baru, persiapan nyambut datangnya tamu dengan kue-kue yang sudah kita persiapkan. Tetapi malaikat di malam itu disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang bersalawat pada malam nisfu Sya'ban, maka mereka meminta kepada Allah agar orang yang bersalawat kepada baginda Rasul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada malam itu. Kemudian pada malam yang kedua yang disebut sebagai Idnya malaikat, Idul Malaikah, adalah malam Lailatul Qadar. Karena apa? Malaikat disibukkan oleh Allah untuk mencatat setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Sibuk malaikat pada malam itu, dan itu adalah malam hari raya bagi malaikat. Itu sebab jangan biarkan malam nisfu Sya'ban berlalu begitu saja tanpa kita meminta kepada Allah. Kita selipkan salawat kita untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal. Bulan Sya'ban itu amal kita itu diangkat oleh malaikat dan diantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk tahunannya. Setahun sekali amal kita dibawa oleh malaikat, ditunjukkan dan disetorkan kepada Allah. Kalau di dalam sebuah hadis baginda Rasul menyebutkan tu'radul a'mal 'ala Allah yaumal Itsnain wa yaumul Khamis. 2 hari di dalam seminggu amal kita diantarkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hari Senin dan hari Kamis. Sehingganya kita dapati baginda Rasul berpuasa pada hari Senin dan hari. Mengapa baginda Rasul berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Karena hari-hari itu adalah hari di mana diangkatnya amal kepada Allah. Kata baginda Rasul, aku menginginkan waktu amalku diangkat kepada Allah, aku tutup amalan itu dengan puasa, karena puasa adalah amal yang selamat dari yang namanya riya. Nggak ada yang tahu. Ada yang menyebutkan bahwa baginda Rasul puasa pada hari Senin karena hari kelahirannya. Salah satunya itu.
Tetapi inilah pendapat yang paling kuat, bahwa pada setiap minggunya amal kita diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Baginda Rasul senantiasa berpuasa, menginginkan amal terakhir yang diterima adalah puasa yang selamat dari yang namanya riya, dipandang oleh manusia atau beribadah karena manusia. Naudzubillah waliyad. Nah itu mingguannya. Sedangkan pada waktu berikutnya adalah tahunan, pada bulan Sya'ban lah amal kita diangkat. Sehingganya baginda Rasul juga habiskan bulan Sya'ban itu dengan puasa. Karena baginda Rasul ingin menutup amalnya dengan berpuasa, karena puasa adalah ibadah yang bebas dari yang namanya riya. Kemudian di dalam hadis yang lain baginda Rasul menyebutkan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku di waktu aku hidup bermanfaat bagi kalian, bagi para sahabat di zaman ini. Sepeninggalku nantinya, aku pun memiliki manfaat kepada kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika di masa hidupmu memberikan manfaat, kami tahu persis. Engkau tebarkan ilmu, engkau ajarkan kebaikan, engkau perkenalkan kami kepada syariat-syariat Allah. Namun jika engkau nanti telah kembali kepada Allah, apa yang kami dapatkan? Kata baginda Rasul, turfa'ul a'mal, diangkat amal-amal kalian kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditunjukkan kepada Allah, maka ditunjukkan kepadaku setiap amal dari umat. Baginda Rasul menyebutkan, in wajadtu khairan hamidullah, jika aku dapatkan amal kalian itu baik, aku bersyukur kepada Allah. Akan tetapi in wajadtu syarran, jika aku dapati amal umatku itu buruk, maka aku memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baginda Rasul sudah kembali. Baginda Rasul sudah menghadap kepada Allah. Amal-amal kita yang dihadapkan kepada Allah, jika Rasulullah menyaksikannya ada keburukan di dalamnya, baginda Rasul masih mendoakan kita dan masih memberikan manfaat kepada kita. Lalu tak maukah kita bersalawat kepada baginda Rasul sebagai manusia yang diberikan oleh Allah sebagai penebar syafaat? Pada malam nisfu Sya'ban nanti paling tidak kita berpuasa. Karena apa? Karena sunnah berpuasa di bulan Sya'ban. Kapan saja, kapan saja. Kalau kita bisa meniru baginda Rasul, kita habiskan Sya'ban dengan berpuasa. Kalau bisa sebelum masuknya nisfu Sya'ban. Orang yang berpuasa pada bulan Sya'ban adalah orang yang memiliki persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Jika ia adalah orang yang memiliki persiapan di bulan Ramadan, tidaklah mustahil kemudian ia akan mendapatkan malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Jika dihitung pahalanya, melakukan kebaikan di bulan Rajab, melakukan kebaikan di bulan Sya'ban, sampai nanti kita berpuasa di bulan Ramadan, jika dikumpulkan 3 bulan ini, walaupun umur kita tak sepanjang umur umat Nabi Allah Nuh, tak sepanjang mereka umat-umat yang terdahulu, 3 bulan ini jika kita maksimalkan, kita dapat mengalahkan kebaikan yang dilakukan oleh mereka manusia-manusia sebelum kita. Baginda Rasul pernah bercerita kepada para sahabat. Kata baginda Rasul, dulu di zaman Bani Israel ada seorang pemuda dan ia dari golongan para nabi bernama Sam'un. Sam'un memiliki kekuatan pada tubuhnya, sehingganya ia melakukan peperangan lamanya selama 1000 bulan, kata baginda Rasul. 1000 bulan di dalam jihad fisabilillah, 1000 bulan di dalam peperangan, 1000 bulan dia dalam kebaikan. Sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, sedemikian mulianya Sam'un sehingganya ia dapat melakukan jihad selama 1000 bulan. Baginda Rasul tersenyum. 1000 bulan pahalanya yang diberikan oleh Allah kepada Sam'un dapat engkau peroleh di malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Kata baginda Rasul, idza dakhala Sya'ban, jika masuk kepada bulan Sya'ban, tahhiru anfusakum, bersihkan diri kalian. Itu sebab kemudian dianjurkan pada bulan Sya'ban ini kita meminta maaf satu dengan yang lainnya, karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Dianjurkan untuk kita habiskan dalam berpuasa sebagai bukti bahwa kita memiliki persiapan untuk memasuki bulan suci. Mereka yang memiliki persiapan, tentu mereka adalah orang yang nantinya akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Jadi dianjurkan di bulan ini
untuk meminta maaf kepada wabil khusus kepada orang tua, kepada mereka yang memiliki hak kepada kita, dan kepada jiran tetangga, dan kepada mereka orang-orang yang bergaul dengan kita. Sebab apa? Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Jika ia benar di dalam persiapannya, jika benar ia di dalam niatannya, maka ia akan mendapatkan malam 1000 bulan, sama halnya dengan Sam'un yang berjuang selama 1000 bulan di dalam jihad fisabilillah. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, itu sebab mumpung kita berada di bulan Sya'ban, sebuah kesempatan yang luar biasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita juga di bulan Ramadan, sehingganya kita tidak tertinggal keutamaan dan keberkahan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, karena Allah berikan kita umur hingga sampai saat ini sebagai sebuah persiapan menyambut datangnya bulan suci. Maka sambutlah Ramadan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan berada di dalamnya, malam yang disebut sebagai Lailatul Maghfirah, malam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, disebut juga sebagai Lailatul Itiq, malam di mana kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Maka pergunakanlah sebaik-baiknya, karena jika engkau mendapatkannya, sungguh engkau telah mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam umur kita, keberkahan di dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, di dalam ibadah yang kita lakukan, sehingganya keberkahan dan kebaikan serta ibadah yang kita lakukan ini dapatlah mengalahkan usia umat-umat yang terdahulu. Kita umat terakhir dengan usia yang paling pendek, tetapi jika Allah berikan keberkahan kepada apa yang kita kerjakan, kita dapat mengalahkan mereka orang-orang sebelum kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekedar saja yang bisa saya sampaikan, semoga ini menjadi bekal tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiknya yang disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Zainal Abidin, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup majlis ini kan alhamdulillah.